Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, olahraga tiap pagi biar fit. Jangan lupa untuk selalu pakai masker jika teman-teman ingin keluar rumah, dan pula siapkan selalu hand sanitizer. Jangan dulu untuk nongkrong atau berada di kerumunan. Pilihan terbaik adalah di rumah saja. Oke, untuk hari ini saatnya saya untuk bercerita lagi. Sebelum kita mulai lagi untuk bercerita, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar ketika saya upload video baru, teman-teman mendapat notifikasinya. Terima kasih. Di video kali ini, saya ingin bercerita nih teman-teman tentang salah seorang cowok yang paling saya suka, namun sulit banget mendapatkan ini orang. Kita sebut saja namanya si S, karena nama depannya orang ini berawalan dengan huruf S. Nah, si S ini adalah cowok keturunan Abu Dhabi. So, ya seperti orang sana lah, si S ini ya cakep banget orangnya, namanya juga blasteran ya. Ya menurut saya perfect lah di mata saya. Perfect di sini yang saya maksud adalah secara fisik ya teman-teman. Cerita awalnya, saya bisa berkenalan dengan si S ini pada saat dulu saya masih rajin nge-gym teman-teman. Sebenarnya, si S ini udah jadi center point lah di tempat gym itu. Karena ya tahu sendirilah namanya orang blasteran gitu udah tinggi banget lah orangnya. Putih, warna matanya itu grey, keabu-abuan gitu, maco, brewokan, atletis, sempurna lah fisiknya. Awal dulu saya masuk di tempat gym itu kebetulan saya dulu bertemu dengan si S ini di dalam lift. Waktu mau naik ke tempat gym, awalnya ya saya sudah mengira sih dari tampilan fisik udah kelihatan kalau bukan orang Indo. Waktu awal melihat si S ini, wow, mata ini langsung tertuju ke badannya yang tinggi banget teman-teman. Andai saja ya waktu itu, ya pokoknya pikiran saya waktu itu bercabang kemana-mana lah teman-teman. Saya kira tuh, ya bener ya dia satu lift sama saya. Saya mengiranya dia itu mau ke lantai berapa gitu loh, karena begini teman-teman. Tempat gym saya itu ada di lantai 4. Dari lantai 1, 2, 3, 5, sampai lantai 9 itu bukan tempat gym. Jadi dalam satu gedung itu beda-beda gitu loh per lantai itu. Nah, waktu pintu lift sudah terbuka, saya akan melangkah keluar dari lift itu. Kok si S ini ternyata juga gym di tempat yang sama? Wah, pemandangan bagus ini. Waktu di kamar ganti nih beruntung, lokernya dia tuh sebelahan sama loker saya. Tapi di situ saya masih belum berani menyapanya. Masih takut dan malu lah teman-teman. Secara kan emang kita tidak kenal begitu ya. Setelah itu, saya mulailah latihan nge-gym. Dan saya pilih latihan di dekat tempat dia latihan itu. Namun ya gitu deh. Dia itu kayak tidak memperdulikan saya di situ, cuek banget orangnya. Sampai 2 minggu berlalu, saya masihlah aktif gym di tempat itu. Hubungan saya dan si S ini masih sama seperti awal saya bertemu. Kita masih saling tidak kenal dan saling tidak menyapa. Padahal saya ini udah sering nge-gym di dekatnya loh teman-teman. Dan tahu nggak teman-teman, setiap si S ini masuk ke tempat gym itu, dia itu seperti menjadi pusat perhatian lah di situ. Suatu hari nih, saya selesai gym, dan ketika di parkiran, saya lihat tuh mobilnya dia. Pengen aja nih parkir di sebelah mobilnya. Ya, saya masih PDKT gak jelas gitulah teman-teman. Di pikiran saya itu, semakin sering saya ada di dekatnya, saya berharap kalau dia itu suatu saat menyapa saya. Atau kalau bisa berkenalanlah sama saya. Tapi berhari-hari saya sibuk pendekatan ke dia,
sepertinya dia itu tidak merasa apapun. Dan ya sudah deh, waktu itu karena saya capek sendiri ya teman-teman ya. Kan ini saya setiap hari itu selalu cari perhatian ke si S ini, dan tidak ada respon. Ya sudah, saya menyerah lah teman-teman. Dan saya off, tidak nge-gym lagi di tempat itu. Saya berpikiran kalau si S ini pasti straight. Secara dia tidak pernah mempedulikan saya. Ngelihat saya sekalipun pun sepertinya dia nggak pernah gitu loh teman-teman. Jadi ya meskipun saya sudah berusaha cari perhatian di dekatnya, ya dia tidak akan merespon lah. Singkat cerita ini, waktu weekend teman-teman, saya sedang ada di rumah teman saya, namanya kita sebut saja Hadian. Nah, si Hadian ini cowok Arab teman-teman. Dia ini straight, really straight. Tapi dia tahu kalau saya ini not straight. Dan dia dari dulu tidak pernah mempermasalahkan tentang orientasi saya. Fine-fine saja dia. Ya, saya sih berpikiran kalau dia memang open-minded orangnya. Waktu itu kan saya sama Hadian mau ke puncak nih ceritanya. Ini udah rencana udah seminggu yang lalu. Namun karena ada beberapa hal, akhirnya baru terrealisasi di hari Sabtu sore. Waktu itu kan saya lagi prepare nih. Ya mandi, ya ganti baju di rumahnya Hadian. Biar dia tidak menyebut saya ke rumah, karena rumah saya dan Hadian itu berbeda jalur. Daripada saya membuang waktu, kan lebih baik saya prepare di rumahnya Hadian, biar bisa efisiensi waktu gitu loh teman-teman. Nah, waktu saya selesai mandi itu, saya keluar dari toilet, dan saya melihat di ruang tamu ada orang lain. Ya, saya mengiranya itu tamunya Hadian, karena setelah saya lihat, saya kan cuma tahu dari belakang gitu loh teman-teman. Jadi, saya masih belum tahu wajahnya tamunya ini. Dan menurut saya kan tidak kenal. Ya sudahlah, saya juga tidak mempedulikan itu. Waktu itu, saya langsung masuk ke kamar dan ganti baju. Setelah siap, saya ke meja makan sambil lihat televisi. Si Hadian masih mengobrol sama tamunya itu di ruang tamu. Ya saya mengira pasti itu temannya Hadian, entah itu teman dekat, teman jauh, atau mungkin teman kerja. Ya saya nggak tahu lah. Dan waktu itu Hadian bilang ke saya kalau temannya itu mau ikut ke puncak. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Waktu Hadian mau mandi tuh, si Hadian ini membawa temannya ke meja makan. Dan kagetnya, temannya Hadian ini ternyata si S, orang yang saya suka itu teman-teman. Saya sempat salting lah pada saat itu, dan saya lalu berkenalanlah dengan si S ini. Saya cuma berpikir apakah si S ini tahu ya kalau tempat gym kita sama, dan apakah dia mengenali wajah saya. Dan waktu kita mengobrol-ngobrol, kayaknya beneran deh, si S ini emang tidak pernah memperhatikan saya. Secara dia benar-benar tidak kenal sama saya, dan tidak pernah membicarakan kalau dia sering lihat saya di tempat gym itu. Kecewa banget saya teman-teman, tapi ya sudahlah. Nah, setelah Hadian sudah mandi dan sudah siap, kita berangkatlah ke puncak. Kita ke sana berempat teman-teman. Saya, Hadian, si S, sama satu cewek, yaitu ceweknya Hadian. Jadi waktu kita berangkat ke puncak, Hadian ini sekalian menjemput ceweknya. Karena rumahnya kan kita lewati. Ya sudah, karena di situ kita sudah di dalam satu mobil, suasananya awkward banget teman-teman, canggung banget. Hadian tuh duduk di depan sama ceweknya, saya di belakang sama si S. Di situ Hadian ngobrol panjang lebar dengan ceweknya, sedangkan saya dan si S ini diam aja. Secara kita baru kenal kan, jadi masing-masing itu belum bisa untuk membuka obrolan gitulah. Pada saat itu kan kita berangkat jam 5 sore nih teman-teman. Perjalanan ke puncak itu sekitar 2 jam lah. Cukup jauh dari rumah kita. Dan di perjalanan, karena saya dan si S ini diem-dieman, ngantuk dong saya. Dan tidak sadar, saya tertidurlah di dalam mobil.
Saya tidak tahu bagaimana ceritanya ketika kami sudah hampir sampai di puncak, saya itu kan kebangun tuh. Dan di badan saya itu udah ada jaketnya si S. Nah, saya kan bingung. Ini apakah saya ini mengambil jaketnya si S? Atau jangan-jangan si S ini yang memberikan jaket ini? Tapi di situ saya lihat si S ini lagi tidur juga, teman-teman. Saya mau tanya ke Hadian juga masih loading lah pikiran saya. Tapi ya karena AC mobil itu dingin banget, ya sudahlah, sekalian aja jaketnya aku pakai. Nah, sewaktu sampai di puncak nih, saya bangun, dan ketika saya mau melepas jaketnya si S ini, tiba-tiba si S menyuruh saya untuk tetap saja pakai jaketnya. Karena pasti di puncak dingin banget. Nah, si S ini dia pakai sweater tebal gitu loh, teman-teman. Jadi meskipun dia tidak pakai jaket pun ya tidak akan kedinginan. Saya saja yang salah kostum. Udah tahu mau ke puncak, saya pakai baju lengan pendek, teman-teman. Awalnya saya mengira kalau perhatian si S ini ya wajar-wajar saja. Tapi sewaktu kita trekking ke puncaknya, maksudnya ini trekking yang tidak jauh lah, trekking biasa saja. Si S ini tiba-tiba memegang punggung saya gitu loh, teman-teman, sambil bilang, masih dingin ya? Hah? Saya di situ berpikir ya, apa ini? Perhatian macam apa ini? Cuma digituin aja, saya itu udah salting banget, teman-teman. Karena memang suhu di malam itu dingin banget, ya saya bilang dong ke si S ini, kalau waktu itu saya kedinginan banget, meskipun saya sudah pakai jaket. Dan tiba-tiba nih teman-teman, tiba-tiba gimana ya? Oke, sampai di sini dulu saja cerita kali ini. Nanti lanjutannya akan saya ceritakan di next video ya teman-teman. Semoga di hari ini teman-teman dilancarkan aktivitasnya. And don't forget to be strong, be positive person, keep healthy every day. See you on the next video. Bye-bye teman-teman. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.